Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, runtuhnya Kesultanan Pontianak. Kerajaan Pontianak atau Kesultanan Kadriah Pontianak ini berdiri pada tahun 1771 yang berlokasi di antara Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak di Provinsi Kalimantan Barat sekarang. Kesultanan ini didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari Habib Hussein Al-Qadri, seorang ulama dari Hadramaut, Yaman. Kesultanan Pontianak dipimpin oleh sultan yang memiliki campuran keturunan mulai dari Arab, Melayu, Bugis, dan Dayak. Masa pemerintahannya pun bisa dibilang cukup singkat, yakni hanya 179 tahun, dan hanya diperintah 8 generasi saja sejak tahun 1771 sampai tahun 1945. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri tahun 1778, kolonialis Belanda dari Batavia memasuki Pontianak dengan dipimpin oleh Willem Adin Pal. Sultan memberikan izin kepada Belanda saat itu menempati daerah di seberang istana Kesultanan yang kini dikenal dengan daerah Tanah Seribu atau Verkendepal. Semula Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri menolak tawaran kerjasama dengan negeri asing dari Eropa itu. Pada tanggal 5 Juli tahun 1779, Belanda membuat perjanjian dengan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri mengenai penduduk sana 1000 agar dapat dijadikan daerah kegiatan bangsa Belanda yang kemudian menjadi kedudukan pemerintahan Residen Het Hof Westerafdeling van Borneo atau Kepala Daerah Keresidenan Borneo Barat dan Asisten Residen Het Hof der Afdeling van Pontianak atau Asisten Residen Kepala Daerah Kabupaten Pontianak. Area ini selanjutnya menjadi Controller Het Hof onder Afdeling van Pontianak atau Hof Plaatselits Bestuur van Pontianak. Setelah wafatnya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, selanjutnya Syarif Qasim Al-Qadri naik tahta menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya. Di bawah kekuasaan Sultan Syarif Qasim, Kesultanan Pontianak semakin mempererat kerjasama dengan kerajaan Belanda dan kemudian kerajaan Inggris sejak tahun 1811. Setelah Sultan Syarif Qasim wafat pada tanggal 25 Februari tahun 1819, Syarif Usman Al-Qadri naik tahta sebagai Sultan Pontianak. Pada masa kekuasaan Sultan Syarif Usman, banyak kebijakan bermanfaat yang dikeluarkan olehnya, termasuk dengan meneruskan proyek pembangunan Masjid Jami pada tahun 1821 dan perluasan Istana Kadriah pada tahun 1855. Pada bulan April 1855, Sultan Syarif Usman meletakkan jabatannya sebagai Sultan dan kemudian wafat pada tahun 1860. Anak tertua Sultan Syarif Usman, Syarif Hamid Al-Qadri, bergelar Syarif Hamid I,
kemudian dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pada tanggal 12 April 1855. Dan ketika Sultan Syarif Hamid I wafat pada tahun 1872, putra tertuanya Syarif Yusuf Al-Qadri naik tahta setelah beberapa bulan ayahandanya wafat. Sultan Syarif Yusuf dikenal sebagai satu-satunya sultan yang paling sedikit mencampuri urusan pemerintahan. Dia lebih aktif dalam bidang keagamaan, sekaligus merangkap sebagai penyebar agama Islam. Pemerintahan Sultan Syarif Yusuf berakhir pada tanggal 15 Maret tahun 1895. Dia digantikan oleh putranya Syarif Muhammad Al-Qadri yang dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pada tanggal 6 Agustus tahun 1895. Pada masa ini, hubungan kerjasama Kesultanan Pontianak dengan Belanda semakin erat dan kuat. Masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad merupakan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Kesultanan Pontianak. Ia sangat berperan dalam mendorong terjadinya pembaruan dan modernisasi di Pontianak. Pada masa Sultan ini, Kesultanan Pontianak mengalami puncak kejayaan dalam bidang sosial dan kebudayaan. Dia adalah Sultan Melayu di Kalimantan Barat yang pertama kali berpakaian kebesaran Eropa di samping pakaian Melayu. Teluk Blangah sebagai pakaian resmi. Dia juga orang yang menyokong majunya bidang pendidikan serta kesehatan. Selain itu, ia juga mendorong masuknya modal swasta Eropa dan Cina, serta mendukung bangsa Melayu dan bangsa Cina mengembangkan perkebunan karet, kelapa, dan kopra, serta industri minyak kelapa di Pontianak. Sementara dalam aspek politik, Sultan memfasilitasi berdiri dan berkembangnya organisasi-organisasi politik, baik yang dilakukan oleh kerabat kesultanan maupun tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Era Kesultanan Sultan Syarif Muhammad redup ketika seiring kedatangan bala tentara Kekaisaran Jepang ke Pontianak pada tahun 1942. Pada tanggal 24 Januari 1944, karena dianggap memberontak dan bersekutu dengan Belanda, Jepang menghancurkan Kesultanan Pontianak dan beberapa kesultanan-kesultanan Melayu di Kalimantan Barat lainnya. Pada tanggal 28 Juni 1944, Jepang menghabisi Sultan Syarif Muhammad beserta beberapa anggota keluarga dan kerabat kesultanan, pemuka adat, para cendekiawan, dan tokoh masyarakat Pontianak. Nasib sama juga menimpa para raja dan sultan lain serta masyarakat di Kalimantan Barat. Tragedi berdarah ini kemudian dikenal dengan sebutan peristiwa Mandor. Pembunuhan Sultan Syarif Muhammad dan tindakan semena-mena Jepang inilah yang menjadi salah satu faktor utama runtuhnya sumber daya manusia di Borneo Barat. Setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, Sultan Hamid II dengan jiwa nasionalisme telah memprakarsai Kesultanan Pontianak dan kesultanan-kesultanan Melayu lainnya di Kalimantan Barat untuk bergabung dengan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Saat itulah kekuasaan berpindah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sultan Hamid II menjadi Presiden Negara Kalimantan Barat pada tahun 1947 hingga tahun 1950, dan berakhirlah kekuasaan politik dari kesultanan ini. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang.